Berapa banyak tubuh kita memproduksi air liur dalam sehari? Apa keringat bisa mengungkapkan emosi? Seumur hidup kita, berapa banyak kulit yang terluruh? Tubuh manusia memang penuh dengan misteri, tapi kita masih bisa menyingkap sebagian rahasianya. Oke, langsung saja. Kita mulai dengan fakta ini. Tubuh menghasilkan 1-2 liter air liur setiap hari untuk membantu melawan infeksi di dalam mulut dan mencerna makanan. Selain di bawah lidah, kelenjar liur juga terdapat pada pipi bagian dalam. Fungsi keringat tidak cuma sebagai penyeimbang suhu tubuh. Saat keringat keluar karena rasa takut, malu, atau cemas, orang-orang di sekitarmu akan tahu suasana emosimu saat itu juga. Ada 2-5 juta kelenjar keringat di tubuh kita yang menghasilkan 2 jenis keringat. Keringat karena stres dan keringat biasa. Keringat karena stres mengandung asam lemak dan protein. Sedangkan keringat biasa kebanyakan terdiri dari air, garam, dan zat lain. Di dalam tubuh kita terdapat 7 oktiliun atom atau 7 kali 10 pangkat 27. Mau menghitung nolnya? Bromidrofobia adalah fobia terhadap bau badan. 80% dari otak manusia tersusun atas air, sehingga kita perlu menjaganya tetap terhidrasi. Dari sekian banyak organ pada tubuh kita, cuma gigi yang tidak bisa memperbaiki diri. Rajin-rajin gosok gigi ya. Rambut bisa mendeteksi saat kita terlelap, serta melacak pola tidur kita. Kalau kamu bangun terlalu awal atau tidur terlalu larut, rambut akan meresponsnya. Stres dan rasa takut bisa mempercepat produksi kotoran telinga. Bibir terlihat merah karena banyak terdapat pembuluh darah kapiler kecil di bawah kulitnya. Semua makhluk hidup di bumi bisa dibilang punya hubungan kekerabatan. Sebagian besar DNA kita sama dengan kera, kucing, tikus, dan sapi. 1% DNA kita juga sama dengan pisang. Kamu tidak bisa menggelitik dirimu sendiri, karena kamu akan selalu tahu waktu, tempat, dan cara menggelitiknya. Lain halnya kalau orang lain yang menggelitikimu. Musik yang tenang menurunkan kecepatan denyut jantung. Sebaliknya, musik bertempo cepat dan bersemangat mempercepatnya. Sebagian binatang terlihat seperti menangis, tapi cuma manusia yang bisa mengeluarkan air mata karena ungkapan emosi. Makhluk hidup lain mengeluarkan air mata untuk membasahi matanya. Kita lebih mungkin mengalami mimpi buruk saat tidur di kamar bersuhu terlalu panas atau terlalu dingin. 1 dari 200-500 orang memiliki tulang rusuk tambahan bernama tulang servikal. Pemiliknya jarang merasa terganggu dengan adanya tulang ini, atau malah tidak tahu kalau tulang ini ada di tubuh mereka. Kalau kita berjalan selama 12 jam dalam sehari, maka perlu waktu sekitar 700 hari untuk mengelilingi bumi. Saat berusia 60 tahun, kebanyakan orang kehilangan setengah indera pengecapnya. Kembali ke pembahasan tulang. Terdapat lebih dari 200 tulang pada tubuh kita, seperempatnya ada di kaki. Sehingga kalau tulangnya tidak selaras, efeknya akan terasa di sekujur tubuh. Masing-masing bintil lidah berfungsi sebagai komputer mini yang terdiri dari 100 sel penganalisis informasi rasa. Tidak ada bukti ilmiahnya kalau kita mencukur rambut yang tumbuh akan lebih hitam dan tebal. Selalu ingat, mesin ATM sama kotornya dengan toilet umum. Saat para peneliti mengadakan uji swab pada keyboard di mesin ATM, mereka menemukan banyak sekali bakteri ganas. Hidung kita mengingat lebih dari 50.000 jenis bau. Itu sebabnya saat mendengar kata-kata seperti coklat hangat, mobil baru, hujan di musim kemarau, kamu akan segera ingat baunya. Saat berkedip, kita tidak cuma sedang membersihkan dan melembabkan mata, tapi juga beristirahat sebentar. Para peneliti dari Universitas Washington mengungkapkan, berkedip bisa meningkatkan fokus dan membangkitkan semangat dalam jumlah kecil. Selain ujung jari, organ lain seperti lidah, bibir, telapak tangan, gigi, dan daun telinga juga punya pola kerutan sehingga bisa digunakan sebagai tanda pengenal. Paru-paru sebelah kiri lebih ringan dan lebih kecil dari yang kanan. Tujuannya untuk memberi cukup ruang untuk jantung.
Rambut yang kotor membantu membersihkan lingkungan. Minyak di kulit kepala bisa menyerap ozon. Saat berada di tanah, ozon sangat mencemari udara. Lapisan dalam lambung kita berganti setiap 3-4 hari. Kalau tidak, dindingnya akan terkikis asam lambung yang begitu kuat, sehingga lambung akan mencerna tubuh kita sendiri. Sekarang ini kita lebih banyak mengonsumsi protein. Mungkin itulah alasannya kuku kita tumbuh lebih cepat dibandingkan 50 tahun lalu. Usus buntu sebenarnya bermanfaat untuk kesehatan, melindungi bakteri baik di dalam usus. Kalau pencernaan kita bermasalah, bakteri yang tadinya bersembunyi di usus buntu bisa kembali ke sistem pencernaan. Tubuh manusia memancarkan sinar. Iya, kita memang bercahaya. Dan menariknya lagi, tubuh bersinar paling terang pada pukul 4 sore dan paling redup pada pukul 10 pagi. Tapi cahaya ini 1000 kali lebih lemah dari yang bisa terlihat oleh mata kita. Kulit tertipis berada di kelopak mata dan yang paling tebal di telapak tangan serta kaki. Kulit kita mengalami regenerasi setiap 27 hingga 30 hari. Maka seumur hidup kita akan meluruhkan kulit sekitar 1000 kali. Saat berusia 60 tahun, 40% wanita dan 60% pria mulai mendengkur. Rata-rata, suara dengkuran hanya mencapai 60 desibel atau sekeras percakapan biasa. Tapi kadang bisa mencapai 80 desibel atau sekeras suara blender. Kalau suara dengkuranmu mencapai 85 desibel, bisa-bisa akan merusak telingamu dan juga rumah tanggamu. Panjang usus kecilmu rata-rata 4 kali tinggi badanmu. Tulang paha merupakan tulang terkuat di tubuh kita. Kekuatannya melebihi baja dan beton. Tulang ini juga mampu menahan 30 kali berat orang dewasa. Manusia punya lebih dari 5 indera. Kita juga mampu mengindra tempat, rasa sakit, keseimbangan, waktu, dan suhu di sekitar kita atau di dalam tubuh kita. Ya, begitulah. Kamu paham kan? Para ilmuwan membuktikan duduk menengadah bisa membantu membangkitkan ingatan positif. Tapi kalau kamu ingin mengingat-ingat memori saat ditinggal menikah oleh sang mantan pacar, duduklah sambil menunduk. Di kaki kita terdapat 500 juta kelenjar keringat yang bisa menghasilkan lebih dari 1/4 liter keringat dalam sehari dan juga membuat kaos kaki jadi bau. Kekuatan jari kelingking kita sebesar lebih dari 50% kekuatan tangan. Memang ya, kecil-kecil cabai rawit. Kedua ujung otot kita tertempel pada tulang agar bisa berkontraksi dan menggerakkan tulang, kecuali satu, otot lidah. Satu ujungnya terhubung ke leher dan yang satunya tidak terhubung. Rata-rata manusia punya sekitar 250 helai rambut di tiap alisnya, tapi ada juga yang lebih banyak dari itu, 1100 helai rambut di kedua alisnya. Selain itu, alis mencegah air hujan dan keringat memasuki mata kita. Karena bentuknya melengkung, air mengalir menuju sisi samping wajah kita. Sekalipun rusak, bentuk sidik jari akan selalu kembali seperti semula. Sel-sel rangka tubuh selalu beregenerasi. Itu sebabnya rangka tubuh yang baru akan terbentuk kurang lebih setiap 10 tahun. Namun, seiring bertambahnya usia, proses ini melambat dan waktu yang diperlukan jadi lebih lama. Akibatnya, tulang jadi lebih tipis. Tubuh kita lebih tinggi di pagi hari. Selama seharian, tulang rawan kita terkena tekanan, sehingga tubuh jadi lebih rendah di malam hari. Saat beristirahat, hati paling banyak mendapat pasokan darah. Oh ya, kamu tahu, hati merupakan organ tubuh padat terbesar di tubuh kita loh. Orang dewasa menarik napas sebanyak 12-16 kali dalam semenit. Totalnya dalam sehari sebanyak 17.000 sampai 23.000 tarikan napas. Pembuluh darah memang berukuran kecil, tapi kalau semuanya diulur, panjangnya akan melebihi 96.500 km atau lebih dari 2 kali keliling bumi. Di dalam tubuh terdapat hampir sebanyak 700 otot. Otot terkecil kita ada di telinga tengah. Fungsi utamanya untuk menyeimbangkan tulang sanggurdi atau tulang terkecil pada tubuh kita. Tulang ini berfungsi untuk menyalurkan gelombang bunyi menuju telinga dalam. Kita akan kesulitan mengenali wajah seseorang kalau alisnya hilang. Artinya, peranan alis dalam pengenalan wajah lebih penting daripada mata.
Orang berambut pirang punya folikel rambut terbanyak, yaitu sekitar 146.000. Orang berambut hitam menempati posisi kedua sebanyak 110.000 folikel. Orang berambut coklat jauh tertinggal, yakni sebanyak 100.000 folikel rambut. Dengan rata-rata 86.000 folikel, orang berambut merah punya rambut yang paling tipis. Kebanyakan orang termasuk trikomat atau bisa melihat 3 warna primer, biru, kuning, dan merah. Tapi ada juga yang punya sel kerucut keempat di retinanya. Mereka bisa membedakan 4 warna primer, biru, kuning, merah, dan hijau. Wah, dunia ini pasti lebih cerah di mata mereka. Telapak kaki bisa membesar. Seiring waktu, ligamen dan tendonnya melemah, sehingga tulang jadi semakin pipih. Telapak kaki pun jadi lebih lebar dan lebih panjang. Saat naik roller coaster, organ dalammu mengalami pergeseran. Sebagian organ seperti usus atau lambung posisinya jadi agak kendur. Tapi tak apa-apa kan sedikit bersenang-senang, setelah itu semuanya akan kembali normal kok. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.